Sunnah hukumnya, sepulang kita Jumatan, untuk kita berbelanja mana-mana cak beli sayur, beli buah, beli napi yang jauh oleh. Selesai kita keluar dari masjid, langsung berebutan pedagang sayur, pedagang buah ni kimbeh jagilin datang pada berdagang. Menontat berebutan beli, ternyata le kiri seh kata belanja. Astaga seh kan. Lagu yesiin beliau terus wah beragaan wah. Menelik teh baturan, menelik dalam sida murid aku guru. Jadi melepakannya menontat berebutan, mai aku baik sak solah tak pejoratan katanya. Tidak ada wanita, bahkan dikatakan wanita di Tarim itu tidak keluar kecuali di 3 waktu. Mereka tidak keluar kecuali di 3 waktu. Piran ton sogol pertama, ketika wanita itu keluar dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya. Apa maksudnya niki? Merari. Ketika mereka menikah, mereka diambil oleh suaminya dari rumah bapaknya ke rumah suaminya, dibawa keluar pertama. Kapan mereka keluar kedua? Litadawa, ketika mereka ingin berobat. Kalau tidak bisa didatangkan dokter di rumah, maka mereka akan keluar ke rumah sakit atau ke tabib untuk melakukan pengobatan. 2. Dan ketiga, waktu mereka keluar adalah ketika keluar dari rumah suaminya ke kuburan. Apa maksudnya niki? Kalau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal baru digotong dari rumah suaminya ke rumah akhirat. Di mana? Yaitu di kuburan. Mereka tidak keluar kecuali di 3 waktu baut. Kira-kira barang menikah. Hah? Ya ngerap doa di kibale. Khairun nisa, kata Sayyidah Fatimah. Siapa yang dikatakan khairun nisa? Siapa yang dikatakan paling baiknya, paling bagusnya wanita oleh Siti Fatimah? Man la tara rajulan wala yaroha rajulun. Siapa wanita terbaik itu? Wanita terbaik adalah mereka wanita yang tidak pernah melihat laki-laki yang bukan mahramnya, dan laki-laki yang bukan mahramnya tidak pernah melihatnya. Baut kira-kira. Gagahan sekedik dua sak nyampe. Liksiran dua sekedik. Dia mana menikah? Inilah khairun nisa yang dikatakan oleh Siti Fatimah. Bahkan Sayyidah Fatimah ini satu-satunya wanita yang tidak pernah dilihat oleh lelaki yang bukan mahramnya, dan beliau tidak pernah melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan beliau mengatakan, dia berpesan, nanti ketika aku meninggal, kata beliau, ketika aku meninggal, tolong bawa jenazahku dan tutup badanku sehingga lekukan tubuhku tidak terlihat. Jangankan auratnya, lekukan tubuhnya saja beliau tidak ingin nampak oleh orang lain. Beda dengan wanita zaman sekarang. Jilbab punya maju jilbab, lagu kelambin ketat. Bisa gitan lekukan tubuh. Lo model Sahrini ini dakaan model Sahrono. Mun senggitan semenok tetap senggitan. Hawa nafsu orang-orang untuk melihatnya. Oh, tertutup auratnya. Lihat, makna dari menutup aurat bukan hanya menutup kulitnya supaya tidak terlihat oleh orang lain. Makna dari menutup aurat juga adalah menutup semua lekukan tubuh sehingga tidak ada jalan laki-laki lain berpikir dan keluar syahwatnya ketika melihat kita. Pakai jilbab yang agak panjang, pakai gamis yang agak gembor, sehingga ketika mereka melihat kita tidak ada lekukan tubuh yang terlihat. Begitulah seharusnya wanita. Mbe yang kaharap aurat dengan Nina, Bu. Mbe aurat dengan Nina. Aurat dengan mama. Aurat dengan mama mbe kan? Hah? Mama juluk mama, bapak-bapak. Mbe aurat dengan mama. Seluruh tubuh. Ya?
Pusat sampai jam masuk. Ibu-ibu mereka aurat dengan Nina. Hah? Mata naik doang. Niki dengar jelas-jelas nggih. Aurat laki-laki dulu. Aurat laki-laki niki ada 4. Sak pertama indah khalwah. Ketika laki-laki sedang menyendiri di dalam kamar dinarak dengan lain kecuali dia sendiri, niki juga ada batasan auratnya. Bekah aurat hanya menutupi kubul dan duburnya. Sak julu bekek muri wajib tertutup di sunnah malik. Wajib nyengke mesak-mesak dalam kamar. Darak puruk ketekus beluka kelapun terus. Gini tetap ada batasan auratnya. Walaupun dia sedang sendiri di dalam rumah. Batasan hanya menutup bagian depan dan bagian belakang. Men basenanin pokok bisa bercawat. Ini kisah pertama. Wa auratul rajul, dan auratnya laki-laki ketika sholat, ketika di depan lelaki-lelaki lain, dan ketika di depan wanita yang mahram dengannya. Nabi, aurat laki-laki ketika sholat, aurat laki-laki ketika bersama para lelaki lainnya, aurat lelaki ketika bersama wanita yang mahramnya. Kace ina, kace ari, sanina, kakak sanina, bibi, papu, balok, pokok sanina nina. Mana batas auratannya? Batas auratnya adalah baina surrah farrukbah, antara pusar dan lutut. Jadi enggak anton bekadu pusar dan lutut ketika kita di hadapan Allah, yaitu sholat, ketika kita di hadapan wanita yang mahram dengan kita, dan ketika kita bersama para lelaki lainnya. Ini kita bekadu. Mbe baina surrah warukbah. Lagu semel tiap sembahyang enggak ada tutup. Niki dilakukan ketika darurat. Misal wan dinara pakaian malik tengah kawah tahun dinara tidak bertutup, maka niki tentekada. Jelas kira-kira? Wa auratul rajul. Nah, sangat telun aurat dengan mama di hadapan wanita yang bukan mahramnya. Ya masih aurat seorang laki-laki di hadapan wanita yang bukan mahramnya. Sampai mana? Sampai semua badannya, badan. Jari dakaan masih dengan nina bukan mahram, tetap badan niki termasuk aurat. Saat terakhir aurat dengan mama di hadapan istrinya. Nabi batasan aurat semama elek julun senina. La aurata lahuma, denara aurat bagi mereka berdua walaupun hanya sehelai benang. Mumah berdait kan jeonya niki balik dah ka ambil penggitaan apa-apa masih tetap boleh saja, tidak ada batasan aurat bagi laki-laki perempuan. Tapi hati-hati, jangan sampai sering memandang kemaluan. Makruh hukum. Bahkan dikatakan orang yang sering memandang kemaluannya, maka nanti hafalannya niki akan susah. Ketika kita belajar, ketika belajar susah dia menghafal pelajarannya. Ketika mengaji susahan paham. Wah telu kali tulang masih terbahas masalah pengajian ni masih lupa. Tetap mengaji bilang Sabtu lemak lat lupa, bare oleh lupa. Ini sering melihat kemaluannya kan besok dia ente lalu on. Kalau lek jangan ditetu ni. Makanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah dikatakan diberikan karamallahu wajhah karena beliau Sayyidina Ali tidak pernah sama sekali selama hidupnya melihat kemaluannya sendiri. Sayyidina Ali tidak pernah, tidak akan berbesok dan wah. Beda kaca pelinggi. Apalagi nak teging-teging sukul menintin apa je sukul teging kata dia. Beliau tidak pernah, makruh hukumnya. Masih makruh jadi kembe-kembe. Apa itu makruh? Nabi hukum makruh niki bu, mak. Nabi kenal makruh niki. Memang makruh semua orang tahu kalau kita kerjakan tidak dapat apa-apa, tapi kalau kita tinggalkan dapatkan pahala. Memang ia hukum,
Tapi tahu nak makruh itu apa? Makruh itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Iya sak temeri. Adanya meri tetap gawe hak temeri isi baginda Nabi. Apa yang kita dapatkan? Lengek ya tahu. Jadi jangan sepelekan hal makruh. Bahkan dikatakan oleh Habib Segaf bin Hasan Baharun bahwasanya barang siapa yang terbiasa melakukan hal-hal yang makruh, ditakutkan nanti meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, niki hati-hati. Dedek sampai sepilihan hal-hal sama makruh. Memang dia tak mau dosa ya gawe dan meninggalkannya mendapatkan pahala. Tapi hati-hati orang-orang yang sering melakukan pekerjaan makruh, bahkan sering meremehkan sesuatu yang makruh, ditakutkan dia nanti akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jelas kira-kira niki. Sekarang aurat perempuan. Bekah aurat perempuan? Aurat perempuan di hadapan sesama muslimahnya. Aurat perempuan ketika dia sedang menyendiri di dalam rumah, mesak-mesak dinarak dengan lain kecuali mesak no inti. Aurat perempuan di depan laki-laki yang mahram. Telu. Wanita yang sedang menyendiri. Wanita yang di hadapan lelaki mahramnya. Kaje anak sak mama, kaje sematon sak mama, kaje bapak, kaje balon, kaje bayi sak mama, pokok sak mama mahram. Sak ketelun ketika wanita di hadapan sesama wanita muslimahnya. Sesama wanita muslimah. Beta auratnya baina surrah warubah. Sama pusar dan lutut. Jadinya ke mesak-mesak ibu-ibu niki balik, nggih, det kanggu langsung berkelombas barang menikah. Minimal arak tahu tutup antara pusar dan lutut. Baik ketika dia sendiri, baik ketika di hadapan mahramnya, dan baik ketika di hadapan wanita muslimah lainnya. Jelas? Daka pada nina mempada Islam tetap arak batasan aurat. Aurat nih baina surrah warubah, antara pusar dan lutut. Jelas? Aurat nina sak kedua. Aurat wanita yang kedua adalah ketika dia di hadapan wanita yang kafirah atau fasiqah. Apa maksudnya? Ketika wanita di hadapan wanita-wanita kafir, orang-orang non muslim, atau di hadapan wanita-wanita yang fasik, wanita-wanita sajahat-jahat, saleng-eleng ini ke, tetap ada batasan auratnya. Bekah batasan aurat? Batasan auratnya adalah mana yang tertutup ketika dia sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan rumah di dalam rumahnya. Jadi ketika ibu-ibu sedang bersama wanita yang non muslim, ketika ibu-ibu sedang berada bersama wanita yang kurang baik akhlaknya, orang fasik, pokok dengan lengi wah, perangainya lengi, akhlaknya lengi, jahat wah pokok nintin. Niki yang mana yang harus kita tutup? Yang harus ditutup adalah sebagaimana yang kita tutup ketika kita mengerjakan pekerjaan sehari-hari di rumah. Birun pakaian, pegawian niki balik. Napi memtutup. Napi tertutup nyekat pegawian, nyekat mupuk, nyekat meriap, nyekat kerikak, nyekat nyapu lek balik sampai metutup. Biasa kadu daster bawa jengku kahan, petis sekadang senggitan. Kadu daster niki betak kekengkahan, dek wah bejilbab. Soal lele dalam balik. Dari mana yang tertutup ketika dia mengerjakan pekerjaan rumah tersebut, itulah yang wajib ditutup ketika dia bersama wanita-wanita yang non muslim dan wanita-wanita yang fasiqah. Jelas nih? Misal lemak tekican, tuh mungkin niki adik-adik berangkat sekolah tinggal di asrama sekolah umum, berkumpul dengan teman-teman wanitanya yang non muslim. Misal den sembarangannya langsung buka aurat dakan pada ni nina.
tetap ada batasannya. Kalau di hadapan wanita muslimah, batasan auratnya baina surrah war rukbah, antara pusar dan lutut. Tetapi ketika di hadapan wanita-wanita non muslim, auratnya adalah mana yang kita tutup ketika kita mengerjakan pekerjaan rumah. Mana-mana kah betis sampai lehernya bukan, wajahnya bukan, rambutnya bukan, kakinya bukan, tangannya juga bukan. Itu di hadapan wanita yang bukan muslim. Jelas kira-kira nih. Aurat wanita yang ketiga, indas sholah. Mana aurat wanita ketika salat? Jami'u badaniha illal wajah wal kaffain. Aurat wanita ketika salat adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak. Bahkan dikatakan sampai punggung tangan juga tidak apa-apa. Yang wajib ditutup sampai dengan pergelangan tangan. Lagu menbau jak pelebih adin sak tertutup, takut adinnya pas tak tutup mau terbuka sekedik, maka batal solatnya ketika dia solat karena batasan auratnya di sini. Maka dari itu adin bertelekuk pelebih sekedik, walaupun dia batasannya hanya sini. Jelas kira-kira nih. Seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Aurat wanita yang keempat, aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ini yang sering terjadi. Batasan aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Batasan seluruh badannya kelapuk, menua berembe. Nah, ini kita perbedaan pendapat. Bahkan dikatakan bahwasanya wajah niki tergantung dari, kalau wajahnya niki menimbulkan fitnah, Nabi kena fitnah si enges selalu, sehingga kecantikannya niki menawan semua mata laki-laki yang melihatnya. Teman nak ngaji jom tibu sisok kembali arak tok perangan ina-ina nuk kenges nonin misal. Ternyata tidak satu laki-laki yang senang memandangnya, sampai berimajinasi, sampai memikirkan sampai rumah saking cantiknya. Maka wajahnya orang tersebut menimbulkan fitnah, bikin laki-laki lain niki menjadi berkhayal. Maka wajahnya itu wajib ditutup. Kembali wajib tertutup. Aden denara dengan side pikiran gara-gara ingat nih araan kira-kira barang menikah. Ande narak barang menikah sere no teman we adik luwih dengan kangen, luwih dengan kagok, luwih dengan ingat kau. Dek barang menikah. Anggi. Ibu-ibu juga hati-hati kalau berparas, berhias cantik niki. Ingat, kecantikan ibu-ibu hanya untuk laki-lakinya saja, hanya untuk suaminya saja. Niki elek balenya berkiju dek wah, berpopor dek wah, bulun ke bah, gutun ke luwe. Coba anda pesilak begawe sekali. Adalah begawe yang pun sogol kincu, yang pun sogol ali-ali, yang pun sogol bedaan, yang pun besengeh, berserang, beribonding malikaran. Ya. Anggi, coba di hadapan suaminya. Lihat bagaimana Siti Fatimah di hadapan Sayyidina Ali. Beliau tertutup dari orang lain, tapi beliau selalu menampilkan kecantikannya di hadapan suami. Lihat bagaimana Siti Aisyah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Siti Aisyah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah niki terpana melihat kecantikan Siti Aisyah.